Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anam wa ala alihi wa ashabihil kiram. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma hab lana qawlan sadiqan wa 'amalan salihan wa farajan 'ajila ya arhamar rahimin. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, syukur alhamdulillah, marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya, juga nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga dengan itu semuanya pada pagi hari ini kita bisa hadir dan berkumpul di majelis yang mulia ini untuk kita saling nasihat-menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Harapan kita semoga semua niat dan langkah baik kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa semoga salawat dan salam tetap terlimpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat dan pengikut-pengikutnya yang pada akhirnya insyaallah akan melimpah kepada kita semuanya selaku umatnya. Amin amin ya mujibas sa'ilin. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, pada kesempatan pagi hari ini kita akan membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan keutamaan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Terkait dengan penetapan tanggal 1 Dzulhijjah tahun ini, nampaknya ada perbedaan. Pimpinan pusat Muhammadiyah telah menetapkan bahwa 1 Dzulhijjah tahun ini jatuh pada hari ini, hari Senin, tanggal 19 Juli. Berarti sesuai dengan penetapan pemerintah Arab Saudi. Sementara pemerintah kita lewat sidang isbatnya tadi malam menetapkan bahwa 1 Dzulhijjah jatuhnya besok hari Selasa, tanggal 20 Juni. Sehingga ini tentunya berdampak terjadinya perbedaan hari raya Idul Adha. Kalau pimpinan pusat Muhammadiyah telah menetapkan bahwa Idul Adha nanti jatuh pada hari Rabu, tanggal 28 Juni, sementara pemerintah kita menetapkan jatuh pada hari Kamisnya, tanggal 29 Juni. Silahkan kita memilih sesuai dengan keyakinan masing-masing. Kita akan bahas pada kesempatan pagi hari ini terkait dengan beberapa keutamaan yang ada di bulan Dzulhijjah, lebih khususnya lagi adalah 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Jadi bulan Dzulhijjah adalah salah satu bulan dari 4 bulan yang dimuliakan dalam Islam, yang disebut dengan bulan haram. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surah At-Taubah ayat 36, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna 'iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah. Sesungguhnya hitungan bulan-bulan di sisi Allah ada 12 bulan. Fi kitabillah, di dalam kitab Allah, yaitu Al-Quran. Yauma khalaqas samawati wal arda, pada hari Allah menciptakan langit dan bumi. Minha arba'atun hurum, di antaranya ada 4 bulan haram. Dzalika dinul qayyim, itulah agama yang lurus.
fala tadlimu fihinna anfusakum. Maka janganlah kalian menganiaya diri kalian pada bulan-bulan itu. Wa qatilul musyrikina kaffah, dan perangilah orang-orang musyrik semuanya, kama yuqatilunakum kaffah, sebagaimana mereka juga memerangi kalian semuanya. Wa'lamu annallaha ma'al muttaqin, dan ketahuilah sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Jadi jelas pada ayat di atas Allah menyebutkan dari 12 bulan itu ada 4 bulan haram, bulan yang dimuliakan. Dan ini sesuai dengan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadisnya, Inna zamana qad istadara kahayatihi yauma khalaqallahu as-samawati wal ardh. Sesungguhnya zaman ataupun waktu itu berputar sebagaimana keadaannya pada waktu hari Allah menciptakan langit dan bumi. As-sanatu 12 syahran. Jadi 1 tahun itu terdiri daripada 12 bulan. Minha arba'atun hurum. Dari 12 bulan itu ada 4 bulan haram. Salasatun mutawaliyatun. 3 bulan datangnya berurutan, yaitu Dzulqa'dah wa Dzulhijjah wal Muharram. Jadi dari 4 bulan haram itu yang 3 datangnya berurutan. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, kemudian Muharram. Satu lagi adalah Rajab Mudhar. Bulan Rajab Mudhar alladzi baina Jumada wa Sya'ban, yang datangnya di tengah-tengah antara bulan Jumada Ats-Tsaniyah dan Sya'ban. Jumada Ats-Tsaniyah, Rajab, kemudian Sya'ban. Di sini dikatakan Rajab Mudhar. Artinya bahwa dulu pada zaman jahiliyah, dari semua kabilah yang ada, kabilah yang paling mengagungkan dan menghormati bulan Rajab adalah kabilah Mudhar. Sehingga disebut Rajab Mudhar. Seakan bulan Rajab ini miliknya kabilah Mudhar, karena kabilah Mudhar adalah kabilah yang paling mengagungkan bulan Rajab, sehingga disebut Rajab Mudhar. Jamaah sekalian, di dalam bulan Dzulhijjah ada hari-hari yang dipilih oleh Allah sebagai hari-hari yang terbaik sepanjang tahun. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Fajr ayat 1, 2 dan 3. Wal fajri wal layalin 'ashr wasyaf'i wal watr. Wal fajri, dan demi waktu fajar. Wal layalin 'ashr, dan demi malam-malam yang 10. Wasyaf'i wal watr, dan demi yang genap dan yang ganjil. Nah, terkait dengan walayalin ashr dan malam-malam yang 10, di sini terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama dalam menentukan 10 malam yang dimaksud pada ayat di atas tadi. Kalau kita kelompokkan, maka ada 3 pendapat terkait dengan penafsiran malam yang 10. Pendapat pertama mengatakan bahwa yang dimaksudkan dengan malam yang 10 adalah 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Adapun pendapat yang kedua mengatakan yang dimaksud adalah 10 malam terakhir dari bulan Ramadan. Dan pendapat yang ketiga mengatakan yang dimaksud adalah 10 hari pertama dari bulan Muharram. Dan dari ketiga pendapat tadi, nampaknya pendapat yang lebih rajih, yang lebih unggul, yang lebih kuat adalah pendapat yang pertama. Bahwa yang dimaksudkan dengan malam yang 10
itu adalah 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Ini didasarkan kepada 2 dalil. Yang pertama adalah sebuah hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sumbernya dari Jabir radhiyallahu anhuma, di mana beliau bersabda, Innal ashrul adha, bahwa sesungguhnya tanggal 10 itu adalah 10-nya hari Idul Adha, berarti di bulan Dzulhijjah. Wal witru yaumu Arafah, dan witir itu adalah hari Arafah. Witir artinya ganjil, dan hari Arafah jatuh pada tanggal 9 Dzulhijjah. Sehingga al-witru yaumu Arafah artinya bahwa yang dimaksudkan dengan witir ganjil itu adalah hari Arafah, karena jatuh pada tanggal 9 Dzulhijjah. Sedangkan wasyaf'u, dan yang dimaksudkan dengan genap adalah yaumun nahri, hari penyembelihan hewan kurban, yaitu jatuh pada tanggal 10 Dzulhijjah. Kemudian dalil yang kedua, kalau kita kembalikan ke konteks ayat yang ada pada surah Al-Fajr, wal fajri walayalin ashar wasyaf'i wal wats, maka sebagian ulama menafsirkan bahwa yang dimaksudkan dengan Al-Fajr pada ayat di atas adalah fajar hari raya Idul Adha. Jadi itulah 2 dalil yang melandasi kuatnya pendapat yang pertama, bahwa yang dimaksudkan dengan walayalin ashar, ya, malam-malam yang 10 adalah 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah, yang hari ini kita masuk pada hari yang pertama sesuai dengan ketetapan pimpinan pusat Muhammadiyah. Kalau pemerintah baru besok jatuhnya tanggal 1 Dzulhijjah. Ya mas sekalian, apa keutamaan dari bulan Dzulhijjah ini? Dalam hal ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma min ayyamin", tidak ada hari-hari, al-amalus salihu fihinna ahabbu ilallah, di mana amal soleh pada hari-hari itu lebih dicintai oleh Allah min hadhil ayyamil ashar, daripada hari-hari yang 10 ini. Jadi semua amal soleh yang dikerjakan pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah itu adalah amalan-amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Qalu, para sahabat bertanya, walal jihadu fi sabilillah, dan tidak pula jihad fi sabilillah? Qala walal jihadu fi sabilillah, ya, tidak pula jihad di jalan Allah. Illa, kecuali rajulun kharaja binafsihi wa malihi wa lam yarji' min dzalika bi syai', rawahul Bukhari. Kecuali orang yang pergi berjihad dengan jiwa dan hartanya sendiri. Artinya berperang di jalan Allah modal sendiri, beli peralatan perang sendiri, beli kendaraan sendiri, kemudian dia berjihad walam yarji' min dzalika bi syai', sampai dia meninggal dunia dalam perang itu, sehingga artinya dia mati syahid. Itu yang bisa mengalahkan keutamaan amal soleh pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Jadi hanya itu amalan yang bisa mengalahkan keutamaan amal soleh yang dikerjakan pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Oleh karena itulah, mari kita tingkatkan amal soleh kita di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, karena semua amal soleh yang kita kerjakan
pada 10 hari pertama bulan Hijjah, itulah amalan-amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian berikutnya akan kami sampaikan beberapa keutamaan daripada bulan Dzulhijjah. Di antara keutamaan bulan Dzulhijjah, yang pertama adalah bahwa Islam itu disempurnakan oleh Allah pada bulan Dzulhijjah. Ini sesuai dengan firman-Nya dalam surah Al-Maidah ayat 3 yang sudah sering kita dengar, yaitu ayat yang menyatakan al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini aku telah sempurnakan untukmu agamamu, dan aku telah cukupkan untukmu nikmatku, dan aku ridho Islam sebagai agamamu. Jadi para ulama telah bersepakat bahwa ayat ini turun pada bulan Dzulhijjah ketika Nabi sedang wukuf di Arafah pada waktu melaksanakan haji wada'nya. Ini berdasarkan sebuah asar yang sumbernya dari sahabat Umar bin Khattab, di mana ada seorang Yahudi yang berkata kepada Umar. Si Yahudi mengatakan, wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya dalam kitab suci kalian ada sebuah ayat yang apabila ayat itu turun kepada kami, maka kami akan jadikannya sebagai hari raya. Kemudian Umar bertanya kepada si Yahudi, ayat apakah itu? Maka si Yahudi mengatakan ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum, dan seterusnya. Kemudian Umar mengatakan, sesungguhnya aku mengetahui di mana dan kapan ayat itu diturunkan. Sesungguhnya ayat itu diturunkan pada bulan Dzulhijjah ketika Nabi sedang wukuf di Arafah pada waktu melaksanakan haji wada'nya. Dan yang perlu kami ingatkan bahwa ayat ini, Al-Maidah ayat 3, itu bukan ayat yang terakhir turun kepada Rasulullah. Karena selama ini yang kita pahami, ayat al-yauma akmaltu itu adalah ayat yang terakhir turun kepada Nabi, padahal bukan. Ya. Jadi ayat yang terakhir turun kepada Nabi bukan Al-Maidah ayat 3, bukan, tetapi Al-Baqarah ayat 281. Yaitu wattaqu yauman turja'una fi ilallah tsumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Jadi itu pendapat yang sahih terkait dengan ayat yang terakhir turun kepada Rasulullah, ya, Al-Baqarah 281, bukan Al-Maidah ayat 3. Jadi ini adalah keutamaan pertama dari bulan Dzulhijjah, bahwa agama Islam disempurnakan pada bulan Dzulhijjah dengan turunnya Al-Maidah ayat 3. Karena di sini Allah menyatakan, pada hari ini aku telah sempurnakan untukmu agamamu, dan aku telah cukupkan untukmu nikmatku, dan aku ridho Islam sebagai agamamu. Kemudian keutamaan bulan Dzulhijjah yang kedua yaitu adanya puasa Arafah. Ya. Di dalam bulan Dzulhijjah ada sebuah hari yang sangat agung, yaitu hari Arafah. Ya, di mana saudara kita yang melaksanakan ibadah haji sedang melaksanakan wukufnya di padang Arafah, yaitu pada tanggal 9 Dzulhijjah. Maka bagi yang tidak berpuasa sangat-sangat disunahkan untuk melaksanakan puasa sunnah, yaitu puasa Arafah. Terkait dengan keutamaan puasa Arafah ini, maka Nabi kita bersabda, "Shaumu Asyura yukaffiru as-sanatal madhiyah," bahwa puasa Asyura
puasa tanggal 10 bulan Muharram itu fadilahnya akan menghapuskan dosa setahun yang lalu. Wa shaumu Arafah, sedangkan puasa Arafah yukaffirus sanatain, akan menghapuskan dosa 2 tahun. Al-madiyah wal mustaqbilah, dosa tahun yang telah lalu dan yang akan datang. Jadi itulah keutamaan daripada puasa Arafah. Yang karena berbeda Idul Adhanya, ya otomatis nanti puasa Arafahnya juga berbeda. Ya otomatis yang Idul Adhanya hari Rabu, maka puasa Arafahnya adalah hari Selasanya. Ya. Jamaah sekalian, memang di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah kita diperintahkan untuk meningkatkan ibadah kita. Termasuk di antara adalah ibadah puasa. Jadi bagi yang mau ya silahkan melaksanakan puasa sunnah di bulan Dzulhijjah dari tanggal 1 berarti sampai tanggal 9-nya. Ya, bagi yang mampu silahkan. Ya. Dari tanggal 1 sampai tanggal 9-nya yaitu puasa Arafah, puasa terus. Bagi yang mampu silahkan. Tetapi bagi yang tidak mampu, kalau bisa ditingkatkan. Ya. Minimalnya jangan sampai kita tidak puasa Arafah, minimalnya itu. Ya. Padahal karena fadilahnya luar biasa. Puasa Arafah itu akan menghapuskan dosa 2 tahun. Tahun yang telah lalu dan tahun yang akan datang. Tapi yang sudah biasa katakanlah melaksanakan puasa Senin Kemis, ya itu bagus. Jadi kalau yang mau melaksanakan puasa Senin Kemis, nanti niatnya digabung di samping puasa Senin Kemis juga niat puasa di bulan Dzulhijjah sehingga nanti dapat pahalanya double. Jadi minimal ada kesempatan puasa sunnah hari ini Senin, nanti Kamis, kemudian Senin depan sama Selasanya yaitu puasa Arafah. Jadi 4 kali. Minimal kita bisa puasa sunnah 4 kali. Dan lebih minimalnya lagi jangan sampai kita tidak puasa Arafah. Ya, jangan sampai itu karena keutamanya luar biasa. Tapi bagi yang bisa luar biasa, tanggal 1 sampai tanggal 9 puasa terus itu luar biasa. Jamaah sekalian, kemudian keutamaan ketiga dari bulan Dzulhijjah adalah bahwa darah hewan kurban ditumpahkan terbanyak di bulan Dzulhijjah. Ya. Yaitu Yaumun Nahr. Hari penyembelihan hewan kurban ditambah lagi hari tasyrik yang selama 3 hari. 11, 12 dan 13. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdhalul haji al-ajju wa sajju. Afdhalul haji. Jadi di antara amalan yang utama dari ibadah haji adalah al-ajju. Al-ajju artinya adalah raf'us sauti bitalbiyah. Banyak membaca kalimat talbiyah. Ini bagi yang haji ya. Kemudian wasajju. Asajju itu artinya iraqatu dima'il haji. Mengalirkan darah hewan kurban. Itu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi amalan di antara amalan yang paling utama dalam ibadah haji 2 itu. Al-ajju wasajju. Banyak membaca kalimat talbiyah kemudian menyembelih hewan kurban. Terkait dengan masalah kurban. Jadi kurban itu lebih kepada kemauan, bukan kepada kemampuan. Ya, karena banyak orang yang sebetulnya mampu, tapi tidak berkorban. Ada yang tidak mampu, tapi punya kemauan untuk berkorban, sehingga dia berkorban. Ya, jadi berkorban itu lebih kepada kemauan daripada kemampuan. Sekarang ini harga kambing bisa lebih mahal
daripada sepeda motor bahkan mobil. Bagaimana tidak? Orang bisa beli motor baru tapi tidak bisa beli kambing untuk korban. Bahkan bisa beli mobil baru tapi tidak berkorban. Artinya harga kambing itu lebih mahal daripada harga mobil. Kalau jenengan baca medsos, tentunya sering mendapati berita-berita yang viral ya. Misalnya kemarin tahun 2019 dimuat bagaimana seorang nenek namanya Nenek Sahnun di Mataram, seorang pemulung, dia nabung selama 5 tahun agar bisa korban seekor sapi. Nenek sudah tua renta, pemulung nabung 5 tahun agar bisa korban seekor sapi. Bukan juragan loh, pemulung sudah tua renta. Ada lagi nenek Poinem. Iya. Dia tiap tahunnya pasti korban kambing. Ya, awalnya dia nyelengi korban, kemudian akhirnya apa? Dia melihara kambing agar tiap tahunnya bisa berkorban dengan kambing peliharaannya. Sampai sekarang masih korban. Dan dia tinggal sebatang kara di gubuknya yang reot, hampir roboh. Tapi tiap tahunnya dia pasti berkorban. Maka saya katakan berkorban itu bukan masalah kemampuan, tapi masalah kemauan. Ini seorang pemulung punya kemauan keras agar bisa berkorban. Akhirnya dia nyelengi, nabung. Sampai bisa korban seekor sapi. Ini contoh, ada Nenek Sahnun di Mataram, ada Nenek Poinem, dan nenek yang lainnya itu. Artinya banyak orang-orang yang sebetulnya tidak mampu, tidak kewajiban korban, karena punya kemauan yang kuat berkorban, dia berusaha. Dengan cara nyelengi, bagaimana caranya lah, setelah kumpul, akhirnya dia berkorban. Karena berkorban itu diantara amalan yang utama di bulan Dzulhijjah ini. Bahkan Nabi mengancam, ya, barang siapa yang mendapat kelapangan tetapi dia tidak mau berkorban, fala yaqrabanna musallana. Maka janganlah dia mendekati tempat sholat. Ini ancaman yang keras bagi orang yang mau berkorban tetapi tidak mau berkorban. Ya, tetapi ternyata banyak juga yang tidak mampu tetapi punya kemauan yang keras untuk berkorban, sehingga dia berusaha bagaimana caranya agar bisa berkorban, karena dia ingin mendapatkan amalan utama di bulan Dzulhijjah ini, diantaranya adalah dengan berkorban. Ya mas sekalian, kemudian yang keempat, keutamaan yang keempat dari bulan Dzulhijjah adalah bahwa Dzulhijjah adalah bulan muktamar umat Islam tingkat dunia. Bulan muktamar. Ya. Karena ketika saudara-saudara kita yang sedang melaksanakan ibadah haji, maka pada tanggal 9 Dzulhijjah mereka kumpul di sebuah padang yang namanya Padang Arafah untuk melaksanakan wukuf. Dan jumlah orang-orang yang ada di Padang Arafah itu bisa mencapai sekitar 2,5 sampai 3 juta itu. Maka tidak salah kalau dikatakan sebagai muktamar umat Islam tingkat dunia. Karena di tempat itu, di Padang Arafah, sekitar 2,5 sampai 3 juta umat Islam berkumpul di situ. Melaksanakan wukuf Arafah yang merupakan rukun utama daripada ibadah haji. Nabi mengatakan al-hajju Arafah, bahwa haji itu adalah melaksanakan wukuf di Padang Arafah. Karena memang Padang Arafah itu sangat luas sekali. Luasnya sekitar 12 juta meter persegi. Itu luas Padang Arafah, 12 juta meter persegi. Sehingga sangat menampung ya jumlah sampai jutaan orang. Maka tepat kalau dikatakan bahwa
pelaksanaan wukuf di Padang Arafah itu adalah bentuk muktamar umat Islam terbesar ya tingkat dunia. Jadi itu kurang lebih ada 4 keutamaan daripada bulan Dzulhijjah. Nah, berikutnya akan kita sampaikan beberapa amalan-amalan yang perlu untuk kita kerjakan di bulan Dzulhijjah ini. Banyak amalan yang bisa kita kerjakan di bulan Dzulhijjah. Yang pertama adalah dengan memperbanyak zikir. Ya, memperbanyak zikir. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Hajj ayat 28, liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat. Liyashhadu, agar mereka menyaksikan, manafi'a lahum, hal-hal yang bermanfaat untuk mereka, wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat, dan mereka menyebut nama Allah fi ayyamin ma'lumat, pada hari-hari yang telah ditentukan. Nah, terkait dengan fi ayyamin ma'lumat, maka Ibnu Abbas berkata yang dimaksudkan dengan hari-hari yang telah ditentukan adalah 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Itu pendapat daripada Abdullah Ibnu Abbas. Jadi kalau Allah mengatakan wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat, dan mereka menyebut nama Allah pada hari-hari yang telah ditentukan, artinya pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Maka pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, marilah kita tingkatkan zikir kita, bacaan zikir kita. Dalam hal ini juga Rasulullah SAW juga bersabda, fa'aksiru fihinna, maka perbanyaklah oleh kalian fihinna, pada 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah ini, minat tahlil, membaca tahlil, wa takbir, membaca takbir, wa tahmid, dan membaca tahmid. Ya, tahlil, ya, la ilaha illallah, takbir, Allahu Akbar, tahmid, alhamdulillah. Atau zikir yang semacamnya lah. Ya, pokoknya kita perlu meningkatkan bacaan zikir kita pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Karena itu diantara amalan yang utama. Al-Bukhari berkata, wa kana Ibnu Umar wa Abu Hurairah yakhrujani ila suq fi ayyamil 'ashr fa yukabbirani wa yukabbirun nas bi takbirihima. Dan adalah Ibnu Umar dan Abu Hurairah, keduanya keluar pergi ke pasar pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, maka keduanya bertakbir di pasar. Kemudian orang-orang bertakbir mengikuti takbir keduanya. Tapi kalau ada yang melakukan sok geger ya, tiba-tiba masuk ke pasar kemudian takbir, itu ada apa ini? Pikir ada kebakaran atau apalah begitu ya. Ya intinya, kalaupun tidak dengan suara keras, ya dengan minimal kita dengar sendiri lah ya. Ya. Intinya dimanapun kita diperintahkan untuk memperbanyak zikir pada hari-hari ini. Ya, jadi tidak cuma di masjid atau di mushola, karena di sini dicontohkan oleh Ibnu Umar dan Abu Hurairah. Keduanya bertakbir, artinya berzikir di tengah pasar. Ya, artinya zikir tidak hanya di masjid, ya, termasuk di pasar, di tempat kerja, sambil jalan-jalan. Pokoknya kita perbanyak zikir kita, khususnya di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini.
Kemudian yang kedua adalah dengan melaksanakan puasa. Tadi sudah kita singgung ya. Bagi yang bisa puasa sunnah dari tanggal 1 sampai 9, ya monggo silahkan. Itu yang terbaik. Ya. Bagi yang sudah terbiasa puasa Senin Kemis, waktu niat perlu digabung. Yang nanti dapat pahalanya double. Di samping puasa Senin Kemis, kita juga niatkan untuk puasa pada bulan Dzulhijjah ini, sehingga nanti pahalanya double. Ya. Kita boleh mendobel niat ibadah sunnah. Tapi kalau sunnah dengan wajib tidak boleh. Misalnya puasa Senin Kemis digabung dengan puasa qadha, tidak boleh karena qadha hukumnya wajib ya. Tapi kalau sama-sama sunnah boleh. Sehingga nanti pahalanya double. Ya. Dan batasan yang paling minimal jangan sampai kita meninggalkan puasa Arafahnya. Karena fadilahnya luar biasa, ya kan? Menghapuskan dosa 2 tahun yang telah lalu dan yang akan datang. Ya. Jadi itulah amalan terbaik yang kedua adalah dengan berpuasa. Kemudian yang ketiga adalah tilawatul Quran, membaca Al-Quran. Artinya pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini perlu kita meningkatkan bacaan Quran kita daripada yang biasanya. Ya, perlu kita tingkatkan. Kalau bisa lebih banyak daripada biasanya. Ya, kalau bisa lebih meningkat daripada biasanya. Jadi kalau tadi dikatakan di antara amalan utama yang perlu kita kerjakan adalah zikir, maka Nabi mengatakan Al-Quran afdhalu dzikri. Bahwa Quran itu adalah sebaik-baiknya zikir. Ya, jadi kalau kita diperintah untuk memperbanyak zikir, maka zikir yang paling utama ya adalah Al-Quran. Dengan membacanya, dengan mengkajinya, dengan memahaminya, ya, maka kita perlu tingkatkan, ya, yaitu membaca Al-Quran, mempelajarinya dan mendalaminya, khususnya di bulan Dzulhijjah ini, dan lebih khusus lagi adalah 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Kemudian yang keempat adalah bersedekah. Ya. Di antara yang menunjukkan keutamaan bersedekah adalah cita-cita seseorang yang sudah melihat ajalnya di depan mata, bahwa jika ajalnya ditangguhkan sebentar saja, maka kesempatan itu akan digunakannya untuk bersedekah. Ini sebagaimana yang Allah firmankan dalam surah Al-Munafiqun ayat yang ke-10. Menceritakan saat-saat seseorang menjelang ajalnya. Ya, di mana Allah berfirman, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul mautu fayaqul rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas sholihin. Wa anfiqu, dan infakkanlah, mimma razaqnakum, sebagian dari apa yang telah kami rizkikan kepadamu. Jadi Allah tidak minta kita mensedekahkan semua harta kita, tidak, tapi mimma razaqnakum, hanya sebagian, tidak semuanya. Infakkanlah sebagian dari apa yang telah kami rizkikan kepadamu. Min qabli ayyatiya ahadakumul maut, sebelum kematian sampai kepada salah seorang di antara kamu. Kemudian bagi orang yang selama ini malas bersedekah, dalam bentuk penyesalannya, fayaqul, dia mengatakan, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Dia memohon kepada Allah agar Allah menangguhkan ajalnya. Barang sesaat saja.
fa'as-shaddaqo, agar aku bisa bersedekah. Wa aku minas sholihin, dan aku akan menjadi orang yang saleh. Jadi orang ini minta ditangguhkan kematiannya bukan untuk sholat, bukan untuk membaca Quran, apalagi untuk naik haji, bukan. Untuk bersedekah. Ini menunjukkan bahwa sedekah itu amalan yang utama. Ini orang sudah hampir mati. Minta dipanjangkan umurnya sebentar saja. Kalau diizinkan bukan untuk sholat. Bukan untuk baca Quran, tapi untuk bersedekah. Maka ini menunjukkan sedekah itu adalah amalan yang utama. Sama juga dengan tadi puasa, sama juga dengan tadi korban ya. Sedekah itu dasarnya bukan mampu tapi kemauan. Karena banyak orang mampu tapi malas sedekah, ada orang yang pas-pasan tapi gemar sedekah. Jadi dasarnya adalah kemauan untuk bersedekah, bukan masalah kemampuan. Karena banyak orang mampu tapi pelit, malas sedekah. Ada orang yang ekonominya pas-pasan tapi rajin sedekah. Jadi kembali kepada kemauan, bukan kepada kemampuan. Makanya kita perlu juga meningkatkan sedekah kita ya pada bulan Dzulhijjah ini, khususnya pada 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini. Kemudian yang berikutnya adalah kurban. Ya, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah dalam surah Al-Kautsar ayat 2, fasholli li rabbika wanhar. Fasholli li rabbika, ya, maka salatlah untuk Tuhanmu wanhar, dan sembelihlah hewan kurban. Ya, dan kurban adalah ibadah yang disyariatkan setahun sekali dan dilaksanakan di bulan Dzulhijjah ini. Pada tanggal 10-nya yaitu Yaumun Nahr, hari penyembelihan kurban, Idul Adha, ditambah dengan 3 hari berikutnya yaitu Ayyamut Tasyrik. Ya, tanggal 11, 12 dan 13. Itulah waktu seseorang untuk berkorban. Sabda Rasulullah SAW, man shalla sholatana wa nasaka nusukana faqad asaba an-nusuka wa man nasaka qabla sholati fala nusuka lahu, rawahu Bukhari. Ya, man shalla sholatana, barang siapa yang sholat seperti sholat kami, wa nasaka nusukana, dan menyembelih sebagaimana sembelihan kami, faqad asaba an-nusuka, maka dia telah benar dalam melaksanakan nusuknya, dalam melaksanakan kurbannya. Wa man nasaka qabla sholati, dan barang siapa yang menyembelih kurban sebelum sholat, fala nusuka lahu, maka tidak sah kurbannya. Jadi kurban itu dilaksanakan ya setelah sholat Id. Ya, tapi kalau dilaksanakan sebelumnya nilainya hanya sedekah. Ya, jadi pelaksanaan penyembelihan kurban dilaksanakan setelah sholat Id. Kalau ingin dianggap sebagai ibadah kurban, tapi kalau dilaksanakan sebelum sholat, yaitu hanya sedekah, ya, tapi tidak bernilai kurban. Ya. Kemudian yang keenam adalah menunaikan ibadah haji bagi yang mampu, ya, bagi yang mampu. Dalam hal ini Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 197, Al-Hajju Ashhurum Ma'lumat, bahwa haji itu dilaksanakan pada bulan-bulan yang telah ditentukan. Yang dimaksudkan dengan haji dalam ayat di atas adalah ihram untuk haji bisa dilaksanakan pada bulan-bulan yang telah ditentukan, yaitu Syawal, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Selain bulan-bulan tersebut, maka ihram seseorang untuk haji tidak sah.
Jadi haji itu pada bulan-bulan yang telah ditentukan, Syawal, Dzulqa'dah, dan Dzulhijjah. Ini bagi yang mampu tentunya itu merupakan amalan yang utama. Ya. Tetapi bagi yang tidak mampu, sudah sering kita sampaikan ya, kalau ingin mendapatkan fadilah keutamaan haji dan umroh dengan sempurna, bisa melaksanakan sholat sunnah isyraq. Ya. Maka tadi yang sholat subuh di sini kemudian belum sempat pulang, ini sudah masuk waktu isyraq, nanti bisa sholat isyraq. Ya, karena pahalanya sama dengan pahala ibadah haji dan umroh, bahkan itu mengatakan tamah, sempurna. Ya. Jadi sebetulnya orang yang tidak mampu untuk haji karena tidak punya biaya, bisa mendapatkan pahala haji. Bahkan setiap hari, kan luar biasa. Bisa mendapatkan pahala haji umroh dengan sempurna sampai 3 kali setiap harinya, dengan melaksanakan sholat sunnah isyraq. Ya. Habis sholat subuh berjamaah, kemudian dia berzikir, apakah baca Quran, termasuk mendengarkan kajian, termasuk zikir juga. Ya, sampai matahari terbit. Ya, setelah itu baru sholat sunnah isyraq 2 rakaat, ikhlas karena Allah, itu nilai pahalanya sama dengan ibadah haji dan umroh. Nabi mengatakan tamah, sempurna. Bagi yang mau, ya, sebetulnya makanya tadi itu kembali kepada kemauan, bukan kepada kemampuan. Karena banyak orang yang mampu tapi tidak mau. Sebetulnya tidak mampu tapi mau, nah itu yang bisa banyak melaksanakan amalan-amalan. Ya. Jamaah sekalian, jadi itulah beberapa keutamaan, ya. Keutamaan daripada bulan Dzulhijjah, juga amalan-amalan utama yang bisa kita kerjakan di bulan Dzulhijjah, lebih khusus lagi pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Oleh yang itulah, mari kita coba untuk tingkatkan ya amal ibadah kita, khususnya di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini, agar segala keutamaan yang tadi sudah kita jelaskan, yang telah dijanjikan oleh Allah dan Rasul-Nya, kita bisa mendapatkannya dengan sebaik-baiknya. Barangkali itulah yang bisa kita kaji, semoga ada manfaatnya, dan marilah kita akhiri taklim kita dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafartah, wa la hamman illa farajtah, wa la karban illa nafastah, wa la maridan illa syafaitah, wa la daynan illa qadaitah, wa la mu'asiran illa yassartah, wa la dhalan illa hadaitah, wa la ghaiban illa radattah, wa la hajatan min hawaij dunya ya la karida wa lana fiha salah illa antana ala qada'iha wa yassartah lana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al ijtima'ana hadha ijtima'an marhuma waj'al tafarruqana ba'dahu tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana syaqiyan wa la mahruma. Allahumma la tufarriq hadha al-jam'al mubarak fi hadha al-makan al-mubarak illa bidhanbin maghfur wa 'aibin mastur wa 'amalin mutaqabbalin mabrur ya aziz ya ghafur ya rabbal alamin. Allahumma hadha ad-du'a wa minkal ijabah ya sami'ad du'a ya dzal mani wal ata. Wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.